ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawanan, kita jumpa kembali di podcast obrolan ngomongin birokrasi ala-lan special edition. Kenapa kita sebut special edition? Karena hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Maka seri podcast kita kali ini mengangkat tema Brain, Heart, and Home, Kartini Cendekia yang menginspirasi. Untuk itu, kali ini kita menghadirkan salah satu Kartini masa kini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua perempuan Indonesia untuk menjadi lebih maju, terus berkarya meskipun kita berprofesi juga sebagai seorang ibu, karena itu memang pasti bukan hal yang mudah ya. Nah, hari ini kita kedatangan sosok Kartini yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, penulis, trainer, dan juga seorang ibu ya. Jadi beliau ini adalah salah seorang anggota Dharma Wanita Persatuan yang juga merupakan istri dari salah satu pegawai di Pusdar SKPP ini. Beliau adalah Dr. Maisyarah Rahmi Hasan LC MA CHS. Panjang sekali ya memang titelnya ya, tapi justru karena itu kita menghadirkan beliau karena sosoknya yang spesial ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk sama-sama berkarya, memberi manfaat meskipun kita sebagai seorang perempuan dan juga adalah sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Baik, Mbak Mai aja saya panggil ya. Oke. Iya. Mbak Mai ini lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo hingga S3 di International Islamic University of Malaysia. Ya. Dari S2 dan S3-nya gitu. Luar biasa beliau ya. Dan saat ini beliau juga mengemban nih amanah sebagai Kepala Pusat Kajian di UINSI. UINSI adalah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang berlokasi di Samarinda. Ya. Jadi beliau adalah Kepala Pusat Kajian Halal ya, dari tahun 2024 sampai 2027 untuk periode itu ya. Beliau juga adalah dosen di PNS di UINSI, kemudian anggota Komisi Fatwa MUI Kaltim untuk periode 2021 sampai 2026, trainer nasional pendamping proses produk halal BPJH Kemenak, dan juga bersertifikat kompetensi penyelia halal. Dari berbagai profesi beliau yang panjang ini, beliau sudah banyak melahirkan karya-karya akademis, mulai dari publikasi buku-buku, kemudian artikel jurnal, penelitian, dan serta artikel yang diterbitkan di media massa. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Harus bahagia ya. Baik, boleh diceritakan sedikit nih sebenarnya gimana nih Mbak menjalani keseharian Mbak sebagai dosen, Kepala Pusat Kajian Halal, sekaligus sebagai tugas utamanya sebagai seorang ibu. Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lan Samarinda ya, dan Mbak Lina dan seluruh tim, terima kasih sudah menghadirkan saya di sini. Walaupun saya bagian juga ya dari Lan Samarinda, tapi karena kesibukan mungkin saya jadi jarang ya untuk silaturahmi ke sini. Alhamdulillah bisa bertatap muka walaupun melalui podcast. Sehari-hari ya sebagai seorang ibu ya dengan 3 orang anak. Alhamdulillah 2 orang SD, 1 masih di PAUD ya. Dan setiap hari menjalani rutinitas seperti biasa sebagai seorang ibu yang harus menyiapkan segala perlengkapan anak-anaknya. Juga ya pagi-pagi sudah rempong menyiapkan hektik sekali ya. Sarapan, kemudian perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Lalu juga sehari-hari berprofesi sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda sejak tahun 2016, dan alhamdulillah sangat menyenangi profesi ini karena memang saya dulu sebenarnya cita-citanya bukan jadi dosen. Saya dulu cita-citanya mau jadi hakim. Oh, gitu. Ya, makanya ngambilnya jurusan syariah gitu. Tapi ternyata pas masa saya lulus S1 ya, itu masih ada syarat kalau jadi hakim itu harus tingginya 160. Ya, jadi karena saya merasa mini ya, jadi saya tidak pernah ikut untuk seleksi pemilihan menjadi seorang hakim. Jadi pada intinya saya yakin ya mungkin Allah memilihkan yang lebih baik gitu, sehingga
alhamdulillah berkat suami yang diterima kerja di LAN akhirnya mengantarkan kami untuk ya mungkin awal-awal dulu merasa terdampar ya di Samarinda karena tidak, kita orang Aceh ya, Samarinda itu adalah tempat yang sangat jauh. Bahkan dulu selama kuliah di Malaysia itu kan dekat aja gitu ya dengan Aceh, kita mobilitas itu sangat mudah dengan tiket yang sangat murah gitu. Iya, Jadi betul. di Samarinda merasa jauh gitu, tapi alhamdulillah kita yakin ini adalah takdiran terbaik. Dan akhirnya setelah suami, kemudian saya juga diterima bekerja di Samarinda juga. Jadi menjalani kehidupan ini ya alhamdulillah bersyukur banget, alhamdulillah sekali. Mungkin orang-orang bilang ya periuknya di sini gitu. Dan kita yakin itu setiap hari menjalani rutinitas di kampus dengan segala tuntutannya ya. Harus mengajar, menulis, mengabdi kepada masyarakat Iya, gitu. betul. Dan segala kesibukan yang lain, tapi alhamdulillah berkat kerjasama juga ya dengan suami dan anak-anak juga yang memang sudah kita didik harus bisa mengikuti ritme orang tuanya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah, Iya. luar biasa ya. Jadi perantauan gitu ya, tapi akhirnya Perantauan. menemukan jalannya dan bisa dibilang justru klop ya akhirnya dengan suami gitu ya, Iya, bisa benar menemukan sekali. ritmenya gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita coba ke akademiknya nih ya. Iya. Dari tadi kan sempat S1-nya udah di Kairo Mesir, ya, di iya. Mesir. Kemudian S2, S3-nya di Malaysia. Jadi Iya. bisa kita bilang dari Aceh ke dunia ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang mendorong Mbak Mai itu untuk semangat gitu, semangat menuntut ilmu bahkan sampai S3 gitu dan di luar negeri pula gitu. Apakah kan emang tuntutan profesi sebagai seorang dosen atau memang dari dalam diri ini Iya. emang udah ada semangat itu gitu? Ya, alhamdulillah kalau semangat belajar itu dari diri sendiri, Mbak. Karena kebetulan saya bekerja itu setelah memang saya tuntas kuliah. Oh. Jadi dulu masa SD punya cita-cita harus mondok kuliahnya sekolahnya itu di luar daerah gitu. Saya kebetulan seorang putri dari artinya dari putri yang daerahnya dulu pelosok gitu ya, dari Gayo Luas. Lalu saya punya semangat untuk harus bisa sekolah di luar kota gitu dengan jarak 12 jam ditempuh dengan perjalanan darat. Itu saya jalani selama 6 Setiap hari? Tidak, selama 6 tahun mondok gitu ya. Oh, iya, Jadi kan di mondok, kampung itu hanya sampai SD saja. Setelah itu ya memang saya sebenarnya punya cerita itu, Mbak ya. Saya sudah pernah menulis terkait itu. Saya merasa memang apa yang saya jalani mungkin itu sudah digariskan oleh Allah. Tapi satu semangat yang saya camkan dalam diri sendiri gitu, bahwa semua orang insya Allah bisa. Yang tidak bisa karena dia tidak mau berusaha gitu. Dan dari perjalanan panjang Mbak nih ya, mulai dari tadi sekolah, memutuskan untuk sekolah, yang kemudian mimpi Mbak bisa dibilang kan sempat bukan kandas ya, mungkin tertunda atau perlu dipertimbangkan kembali kan ya, dengan diterimanya suami ya. Nah, kemudian sampai Mbak di sini Anda berjuang menemukan jalannya sebagai seorang dosen di sini dan menemban amanah, berbagai macam amanah gitu, tapi dengan tetap harus prioritas di rumah ya sebagai seorang ibu. Nah, itu nilai apa itu yang kira-kira Mbak pegang sampai sekarang untuk bisa kita tetap menjaga bahwa amanah kita sebagai seorang pengajar, kemudian amanah kita sebagai ketua sebuah lembaga, dan kewajiban kita sebagai dalam membina keluarga itu bisa tetap berjalan seimbang. Nilai-nilai apa yang Mbak pegang sampai sekarang, bisa Mbak teguh konsisten nggak, yang kemudian kita menyerah, udah deh kayaknya aku nggak sanggup, aku harus lepaskan dulu nih salah satu amanah nih gitu. Apa tuh Mbak, ini apa? Oke, jadi kalau masalah amanah ya kan, saya sangat yakin bahwa segala apapun yang ditetapkan sama Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi saya tidak pernah menolak jika itu memang bisa saya lakukan, saya akan jalani. Mungkin surprise ya bagi saya yang dulu tuh masih newbie banget gitu ya. Dari Malaysia pindah ke Samarinda, tiba-tiba jadi dosen. Udah gitu baru berapa bulan langsung jadi kaprodi gitu ya. Ketua program studi yang saya juga masih meraba-raba sebenarnya. Tapi apa yang dipesankan oleh ibu saya yang sangat luar biasa itu bagi saya gitu ya, jangan pernah menolak amanah yang baik gitu. Jadi saya selalu menjalani apapun itu.
Jadi kalau apa yang membuat kita itu bisa seimbang ya, kalau kita bisa membuat kita seimbang, jangan lupa diri. Kalau kita lupa misalnya gini, kita mungkin di kampus ya dihormati gitu ya, disanjung, jadi dosen terbaik dan lain sebagainya gitu. Tapi di rumah kita tetap seorang ibu dan seorang istri. Gitu. Jadi saya tidak pernah merasa hebat ketika di rumah gitu. Saya harus bisa menempatkan diri menjadi seorang ibu yang terbaik versi saya gitu ya. Betul. Apa yang sering saya lakukan untuk diri saya sendiri itu adalah menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri. Kita nggak mungkin dong ya mengukur orang lain, dia kok hebat banget ya, aku pengen kayak dia, kan belum tentu kita bisa gitu. Tapi ketika kita mengoptimalkan kelebihan yang kita punya, karena manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, mengoptimalkan kelebihan yang dia punya, insya Allah dia akan menyala dengan sendirinya, gitu kan? Ya, dan kalau ya kita mau menjadi apapun itu, kita harus berbeda ya, kita harus berbeda. Dan perbedaan itu menurut saya akan muncul dari diri seorang yang ikhlas dengan segala amanah yang diemban. Luar biasa. Iya, itu yang menjadi ini sih motivasi yang saya pegang dalam kehidupan, sehingga apapun yang diamanahkan pada saya ya, insya Allah alhamdulillah dijalani, disyukuri, dinikmati. Betul. Itu aja. Karena pasti ketika kita udah ridho apa yang dikasih Allah itu, pasti kita nanti juga akan diberi kemudahan ya, untuk benar menjalankan, sekali. akan ditolong kan. Luar biasa sih ya, maksud saya. Memang seperti tadi ya dikatakan ikhlas, kemudian kita bisa berprasangka baik ya kepada Allah gitu ya, bahwa semua ya itu kali ya Mbak, sebenarnya intinya seorang muslim itu kan apapun yang datang dari Allah itu kan pasti baik ya. Benar. Mau dia ujian berarti kebaikan juga, kita sabar, diajarkan, kemudian mau itu sebuah nikmat juga, itu belajar juga bagi kita untuk syukur gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak baik lah kalau dari Allah itu ya. Jadi kita terima aja gitu, insya Allah dimudahkan. Oke. Siap. Nah tadi udah sempet nih kita mulai masuk ke peran sebagai seorang ibu ya, dimana kita tetap menyadarin walaupun kita di luar mungkin kita punya posisi yang itu dihargai oleh orang, tapi tetap ketika kita kembali ke rumah, kita posisinya tetap surga kita adalah di suami ya. Jadi kita tetap taat kepada suami gitu. Nah ini apa namanya, gimana cara Mbak itu bisa teknis nih ya, mungkin kita mencoba teknis ya, mengelola, membagi waktu, mengelola energi terutama ya, karena saya ngerasa pasti emosi itu pasti ada ya ketika kita udah dari luar itu banyak tuntutan, tanggung jawab, kita udah dituntut untuk ada deadline ini, deadline itu. Ketika kita di rumah, apalagi anak-anak masih dikatakan masih kecil, belum bisa mandiri sepenuhnya gitu kan. Nah itu bagaimana Mbak secara teknis itu bisa membagi waktu, mengelola energi, dan kita bisa tetap hadir secara utuh. Secara utuh bukan berarti dia 24 jam ya, tapi secara quality, secara utuh kita hadir, hati kita hadir di rumah. Nah itu gimana caranya? Sulit ya, dan berat sekali untuk seorang wanita yang berprofesi sebagai istri, ibu, dan juga wanita karir. Apa yang ingin saya sampaikan ya, mungkin ketika kita sudah memutuskan memilih untuk memiliki banyak profesi, tentu kita kan harus siap dengan segala konsekuensinya. Membagi waktu itu sebenarnya kan sudah ini ya, kapan kita harus ke kantor, kapan kita harus ngajar, itu kan sudah terjadwal. Kapan harus mengantar anak, itu sudah terjadwal. Yang sering terjadi itu adalah ketika kita pulang kerja, kemudian anak-anak rewel, ada yang kurang sehat, tuntutan deadline malamnya harus disubmit, ya kan? Apalagi akreditasi kalau di kampus gitu. Satu hal yang mungkin ini ya, sharing buat teman-teman, saya orangnya tidak terlalu memporsir memikirkan sesuatu. Jadi sebanyak apapun deadline yang ditugaskan ke saya, alhamdulillah saya masih bisa tetap tidur nyenyak, gitu ya. Dan selesai. Itu mungkin agak sulit ya, tapi kalau kita coba insya Allah bisa. Apa yang menjadi hal penting gitu ya bagi seorang ibu-ibu, mengelola emosi. Saya bukan tidak pernah marah, saya sangat sering marah ya, apalagi kalau anak-anak udah disiapkan makan tapi datangnya lambat, malah nonton dan lain sebagainya gitu ya, pasti menguras energi, apalagi pulang kantor capek dan lain sebagainya. Tapi kemudian emosi itu
bisa diredam dengan mengingat diri sih. Ya mengingat Gimana bahwa tuh? nggak ada gunanya ngomel, karena kalau saya semakin ngomel sakit kepala Mbak. Gitu, jadi suka kalau ngomel gitu ya, terus saya sakit kepala. Oh, Iya, malah makanya sakitnya kita sendiri gitu iya, ya, jadi malah. saya tuh selalu bilang dengan anak-anak, jangan buat mama marah ya, karena mama sakit kepala kalau marah gitu. Saya nggak pernah marah Mbak dengan mahasiswa, dengan tim saya nggak pernah marah. Jadi saya cukup bilang jangan begini ya, tuh mereka udah paham gitu. Nah itu yang kemudian saya tanamkan, karena mungkin setiap orang punya karakter ya. Betul. Dan mengelola emosi itu dimulai dari bagaimana kita kemudian ya tidak meluahkan semua yang ingin kita sampaikan di dalam otak kita, yang akhirnya bisa saja menyakiti orang. Betul. Ya kan, itu sering orang Iya. ini kenapa begini sih, nggak beres sih. Ya akhirnya dia Sadar. ada yang tersakiti, dan akhirnya ketika orang tersakiti itu bukan malah mendatangkan kebahagiaan buat kita, tapi membuat kita tidak enak dengan tidak enak dengan anak-anak, karena mereka juga akan terekam gitu. Jadi saya lebih baik diam. Saya banyak diam sebenarnya. Jadi kalau emosi itu saya lebih banyak diam, kemudian saya berusaha untuk sabar gitu. Nanti ketika sudah tidak terlalu capek, baru kemudian saya memberikan pemahaman kepada anak-anak. Ya jadi harus seperti ini, jangan lambat dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih kalau mengelola emosi. Berarti kita mencoba menahan diri dulu ya ketika Iya. kita udah kayak mau emosi, jangan sampai diluahkan semua Iya, gitu, karena juga dampaknya kalau saya lihat itu tidak baik. Yang ada kadang-kadang orang yang baru ya mungkin kalau di kantor gitu ya, sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan, yang dia mungkin sekali dua kali aja ketemu akhirnya dengan siap ibunya ini ya gitu ya. Ibunya suka gini ya, suka ngomel lah ini dan lain sebagainya gitu. Kalau saya sih easy going aja. Kalau misalnya ada masalah disampaikan dengan baik, dan saya tidak sangat susah kalau ada permasalahan dengan siapapun. Kalau misalnya yang nggak enak dengan misalnya nggak enak dengan suami gitu, nggak enak dengan teman, itu yang paling menyusahkan dalam hidup saya. Makanya saya kalau bisa tidak ada masalah apapun dengan siapapun. Ketika ada masalah, Mbak langsung selesaikan saat itu. Komunikasi. Komunikasi. Ya jadi ya walaupun mungkin komunikasi sangat susah ya untuk diungkapkan langsung gitu. Iya. Kadang-kadang WA gitu ya, dengan tulisan gitu. Karena saya jujur sangat sulit untuk, bukan pengomelan gitu. Lebih banyak diamnya gitu. Ya walaupun mungkin sebagian orang, jangan dipendam dong, sekali meluap nanti bisa bahaya gitu ya. Tapi saya yakin setiap orang punya cara tersendiri sih ya kalau bagaimana cara mengelola emosi. Kalau masalah waktu sih ya sesuai dengan jadwalnya aja. Jadi kalau udah pulang kantor ya pulang. Kalaupun harus lembur, izin suami dulu. Iya. Okay. Ya mesti kasih tahu, belum ini ya lambat pulang gitu. Kenapa? Kalau misalnya disuruh pulang, langsung pulang. Mantap, pokoknya suami nomor satu lah ya. Apa kata suami itu ya number one. Oke, siap. Baik. Nah sekarang mulai ke profesi Mbak nih ya sebagai seorang dosen gitu ya. Mungkin memang kalau seorang dosen memang seperti kita tadi sempat bicarakan sebelumnya ya, bahwa dosen itu bisa kita lihat perannya gitu ya. Ya ketika dia bisa menghasilkan karya-karya akademis itu yang bisa bermanfaat kepada orang banyak ya. Yang salah satu indikatornya mungkin disitasi gitu ya itu. Nah, dengan seluruh dan kita tadi juga sempat bicara ya tentang penilaian kinerja seorang dosen ya, gimana tentang keaktifan dia dalam menulis itu tidak menjadi indikator utama lagi kan dalam proses kenaikan kenaikan jenjang, kenaikan jabatan gitu ya. Nah, kemudian Mbak juga banyak mengemban amanah-amanah lain di luar dosen gitu. Nah, tapi Mbak saya lihat itu dari CV yang tadi saya nggak mungkin bacakan karena panjang sekali itu, menulis itu tetap berjalan gitu. Bahkan juga meneliti gitu ya. Nah, itu gimana sih kita bisa tetap semangat ketika itu sebenarnya tidak jadi indikator ukuran kinerja yang utama lagi gitu, tapi tetap semangat untuk itu tuh gimana? Ya, kalau dulu sih saya belum begitu menyadari ternyata memang saya suka meneliti. Sampai setelah di tahun 2016 jadi dosen ya, mulai meneliti sendiri. Itu sebelumnya ya masih jadi asisten dosen senior gitu. Presentasi, seminar, proposal dan lain sebagainya. Namun setelah itu saya belajar dari senior ya, seperti apa mereka, lalu saya mencoba gitu. Dan ternyata setelah saya coba sendiri,
ketagihan. Menikmati. Iya, ya. menikmati banget. Bagian mananya sih Mbak yang menikmati? Karena kan pusing ya Ada sebenarnya itu. temuan baru, Mbak. Oh. Ya kan, setiap oke. apa yang kita teliti ada temuan baru yang belum Mm-mm. orang temukan. Dan semakin ditekuni gitu ya, Mm-mm. semakin menarik, Mbak. Pokoknya iya. Itu kali ya, karena kan yang bilang semakin kita belajar itu justru semakin kelihatan kalau kita Haus, tidak ya tahu kan? sama sekali. Benar. Semakin nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu ya, semakin tapi semakin itu ya. Jadi gitu. Dan rutinitas menulis ya, ternyata saya dulu memang dari kecil memang hobi menulis. Tapi ya hanya menulis diary gitu ya. Tapi itu kemudian juga hilang gitu. Lama-kelamaan setelah jadi dosen, karena wow, ternyata nulis buku juga banyak kumnya gitu, banyak angka kreditnya gitu. Akhirnya setelah dicoba, ternyata seru juga gitu. Kalau di saat orang berpikir, ih nggak pede baca tulisan sendiri gitu. Saya awalnya gitu juga. Pasti mikir, ih nggak berani ngasih ini gitu, bukunya ke siapa untuk dibaca orang secara luas gitu. Kalau saya habis itu ini ya, menemukan satu titik bahwa kalau kita terus berpikir untuk perfect, kapan kita? Emang kamu yakin tahun depan itu tulisannya udah tambah bagus? Iya. Iya kan? Emang tahun depan udah bisa nulis gitu? Dipaksa aja, pede aja gitu. Tahu akhirnya setelah ternyata tulisan kita yang biasa-biasa aja itu bermanfaat loh untuk orang gitu. Dan apa yang kemudian saya termasuk orang yang selalu mengajak teman-teman saya untuk menulis, Mbak. Dan salah satu dosen yang memberikan motivasi, bahkan membimbing, membina supaya menerbitkan buku gitu. Saya bilang, udah deh, kalaupun tidak pede dengan hasil itu, niatkan aja amal jariah. Toh kalau ada yang mahasiswa kita aja deh yang baca gitu, kan jadi amal jariah loh. Apalagi kalau yang kemudian dia menerapkan di dalam skripsinya, tesisnya, apa enggak tuh bertambah banyak amal jariahnya gitu. Udah, jadikan aja tuh amal jariah. Akhirnya alhamdulillah yang dulu tuh yang menulis itu ada 2-3 orang, sekarang udah 20-an orang. Berarti bisa dikatakan justru dengan kita bersama-sama ngajak teman-teman yang lain, justru itu juga yang menjaga semangat kita, menjaga motivasi kita juga terus ya. Kalau saya percaya itu, Mbak, makanya kita tuh nggak bisa deh maju sendiri gitu aja. Saya prinsipnya gitu. Kalau misalnya kita udah go internasional gitu, kemana-mana penelitian internasional, tapi cuman sendiri, apa gunanya 1% dibanding yang lainnya yang ada ratusan orang gitu. Itu mungkin yang dinamakan kalau dalam sebuah organisasi itu seharusnya kebijakannya adalah saling memampukan gitu ya. Jadi ketika yang satu sudah mampu untuk menghasilkan jurnal internasional, maka dia juga mencoba memampukan teman-teman yang lain juga. Supaya yang lain kan mungkin dia udah nemu nih cluenya di mana gitu kan. Yaitu perlu diwariskan agar lahir yang lainnya gitu. Mantap. Itu sih yang memotivasi. Sekarang kita mau masuk ke perempuan ya, Mbak ya. Kan Mbak Mai ini banyak bicara tentang hukum Islam, kemudian halal dan isu-isu sosial ya. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya perempuan untuk terlibat dalam ruang-ruang wacana publik seperti itu? Iya, mungkin kalau dulu ya perempuan itu kan agak ini ya, secara ruangnya tuh terlalu sempit. Bahkan mungkin kalau dilihat di Arab ya, mereka tidak bisa driving sendiri, nggak bisa gitu ya, harus dengan laki-laki dan lain sebagainya, tidak bisa tidak bisa berperan di dunia publik dan lain sebagainya. Tapi kesini ya gender itu semakin berkembang gitu, dan isu-isu gender itu kemudian menjadi satu hal yang memang harus dikembangkan sih menurut saya. Dunia ini nggak bisa nggak ada perempuan. Betul. Ya kan? Coba dia lihat kalau pimpinannya laki-laki semua, ya kan? Pasti kurang indah. Nah, itu yang saya yakini. Jadi harus seimbang. Ketika perempuan itu bisa menyesuaikan diri ya, dan dia tidak lupa fitrahnya sebagai wanita, insya Allah aman-aman aja deh. Kan betul. Di belakang seorang laki-laki yang hebat ada perempuan yang lebih hebat ya kan? Setuju. Iya, jadi itu tuh memang sudah fitrah gitu loh, udah fitrah yang memang tidak bisa dipungkiri. Allah sudah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu ya fitrahnya memang sudah di kasur sumur gitu ya, itu aja gitu, nggak usah tinggi-tinggi, kuliahnya ya cukuplah SMA gitu. Oh saat ini udah nggak relevan deh, ya udah nggak relevan. Kita tahu bahwa anak-anak itu ya itu seperti apa ibunya mendidik ya kan.
wanita itu adalah madrasatul ula ya kan. Mm-mm. Sekolah pertama anak-anak itu di rumah gitu. Iya. Banyak mungkin yang dia tertekan ketika di luar gitu. Ya rumah adalah istananya gitu, tempat dia mencari perlindungan pada ibunya gitu. Lah kalau ibunya cuman pengetahuannya Iya, seperti itu minim, gitu ya. Akhirnya Dibanding generasi yang ya akhirnya dilahirkan juga iya seperti itu. Jadi generasi kalau menurut saya ya, generasi yang emas itu harus dilahirkan dari seorang Ibu yang cerdas. emas, cerdas juga cerdas, gitu betul, ya. betul. Kan nggak mungkin dong benih itu yang lahir dari yang unggulan gitu ya. Insya Allah unggul juga yang dilahirkan. Jadi itu yang mungkin harus diketahui semua wanita, sehingga apapun perannya boleh saja kok, boleh jadi anggota dewan, boleh jadi presiden. Yang fitrah gender itu adalah misalnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu adalah di rumah tangga. Gitu. Jadi kalau di dunia publik, kemudian birokrasi, wanita boleh saja, asalkan tadi bisyurut ya, dengan syarat kalau dalam hukum Islam, menurut ulama-ulama kontemporer, dia tidak lupa fitrahnya, dia menutup aurat, dia memastikan bahwa dirinya aman, tidak ada hal-hal yang mengarah kepada pelecehan dan lain sebagainya. Ketika dia aman, maka dia sah-sah saja untuk melakukan profesi apapun yang dia inginkan. Oke, siap. Dan justru dengan kita aktif gitu ya, memberikan pandangan-pandangan kita terhadap wacana-wacana publik, itu sebenarnya juga berkontribusi, karena kan kita ketika ingin melahirkan sebuah generasi yang cemerlang, generasi emas tadi, kan nggak mungkin anak kita doang ya. Iya, pasti kan pasti anak-anak yang dari lain keluarga-keluarga yang lain. Nah, ketika kita tidak terlibat dalam wacana publik, maka akan susah juga untuk membentuk generasi yang secara keseluruhan itu ya. Iya, benar. Oke. Satu mungkin yang ingin saya sampaikan dulu, saya tidak pernah berpikir ya untuk hanya menjadi ibu rumah tangga gitu. Dari dulu ya. Dari dulu. Apa yang memotivasi adalah ketika kita ini ya, seorang wanita itu punya peran yang bukan hanya di rumah gitu, tapi dengan syarat dia bisa menyeimbangkan ya, akan lebih banyak lagi peran yang dia bisa lakukan di luar gitu. Ibaratnya gini, ada satu amal jariah, lebih baik amal jariah itu untuk semua orang kan gitu, dibandingkan hanya untuk anak kita sendiri. Bagaimana besarnya gitu ya ketika bukan hanya anak kita saja yang bisa kita bimbing gitu ya, tapi orang lain juga. Itu yang kemudian menjadikan saya, ayo deh kerja, perempuan harus kerja gitu. Betul Kan? baik. Apalagi dengan isu-isu perempuan sekarang, aduh itu udah tema lain ya. Iya udah. Jadi kadang-kadang bias gitu ya. Jadi emang harus ada yang keadaan yang kemudian wanita itu sering ditindas, yang kemudian ditinggal gitu kan, itu sangat menyedihkan sekali. Maka seorang perempuan yang powerful ya, Wonder Woman gitu, dia nggak akan takut gitu ya kan. Bahkan orang akan segan gitu dengan dia. Itu sih yang ingin saya perjuangkan sebagai wanita. Oke, terakhir nih ya Mbak, kan podcast kita kali ini udah mau terakhir. Iya udah. Ya terakhir nih ya Mbak ya, karena podcast yang ini kan ingin menjadi ruang inspirasi untuk para perempuan di luar sana, perempuan-perempuan yang mungkin sudah lelah atau merasa tidak cukup baik ya. Jadi apa pesan Mbak Mai nih untuk para perempuan, khususnya ibu-ibu yang bekerja, yang sedang berjuang menyeimbangkan mimpi dan tanggung jawab? Ya, kita harus ingat bahwa perempuan itu sangat istimewa. Hanya perempuan loh manusia paling kuat di dunia. Kenapa tidak? Dia bisa multitasking. Exactly. Dia lagi nangis juga bisa nyuci. Exactly. Sambil masak. Iya, dia sambil masak, bisa ngurus anak, bekerja, ngetik sambil gendong anak bisa. Perempuan tuh nggak pernah lemah. Iya, kita tuh sangat-sangat strong. Hanya saja ya, perasaan kita yang sering menghancurkan diri kita sendiri. Merasa sendiri, atau merasa mungkin ada yang udah bekerja tapi tidak dihargai ya kan. Ada yang kemudian disalah-salahkan karena terlalu sibuk bekerja, anak terlantar ya kan, dengan segala permasalahan masing-masing. Tapi kemudian yang menurut versi saya ya, menurut versi saya, kita itu cukup kuat kok, kita cukup
istimewa yang laki-laki tidak punya gitu ya. Saya tuh sangat semangat ketika saya itu dihadirkan di kajian-kajian perempuan gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena feel-nya apa ya namanya tuh, kita sama-sama perempuan gitu ya, sama perempuan, sehingga apa yang dirasakan Kita Anda rasakan yang tahu. Mungkin ketika ya semua orang tidak akan selalu ini ya stabil ya, ada up down-nya. Pasti. Nah, tapi seorang wanita bisa kok gitu. Dia kuat. Makanya wanita itu harus kerja, Mbak. Gitu ya, Wanita Mbak? harus kerja. Coba bayangkan ketika kita ditinggal, terus kita nggak kerja. Iya. Coba lihat, Mbak. Kita kan mulai dari nol di saat anak-anak kita besar. Iya. Itu yang membuat perempuan itu menjadi down. Coba bayangkan ketika kita sehari-hari hanya menerima uang nafkah gitu, dan tiba-tiba yang memberi nafkah nggak ada, nggak stres, stres kan? Tapi kalau kita udah punya penghasilan sendiri, insya Allah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, ada Allah bersama kita. Itu yang terus saya terapkan dalam hidup, Mbak. Saya itu kan merantau ya, dari SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang masih, aduh kok saya jadi perantau sejati ya gitu. Beneran, saya bukan nggak pernah nangis, ya sering banget dong perempuan yang nggak pasti nangis ya gitu ya. Tapi harus kuat gitu, harus kuat. Jadi ketika anak-anak lagi sakit, Mbak, itu stres banget ya, nggak ada orang tua gitu. Misalnya suami lagi dinas keluar gitu, tapi ada Allah. Coba bayangkan, Mbak, kita misalnya di rumah ya sendiri dengan anak gitu ya, nggak ada orang tua, dan kita nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi alhamdulillah, kalau pas itu tuh saya nggak pernah ya, udah 11 tahun gitu ya di sekolah. Saya nggak pernah misalnya tiba-tiba anak saya sakit harus dibawa ke rumah sakit, nggak pernah gitu. Apa yang itu saya harus ini husnuzon, Mbak. Jadi setiap suami misalnya harus pergi sebulan, seminggu misalnya, apalagi pas studi kemarin gitu ya, itu saya udah bismillah aja. Bisa. Berani di rumah bisa, bismillah aja. Gitu. Banyak teman-teman yang misalnya, nanti kabarin ya gitu kalau misalnya ada apa-apa infoin gitu. Bismillah, kita bisa kok gitu. Akhirnya mungkin orang gini, Mbak ya, orang mikir gini, kok kamu tuh strong banget sih gitu ya. Kok strong banget, udah sampai kampus tuh dengan hura-huranya gitu ya, nggak pernah terlihat sedih gitu. Saya bukan nggak pernah nangis loh, sampai ada yang ini kan, saya tuh suka konten ya, terus saya bilang, mana sih versi cengengnya gitu, mana sih versi cengengnya gitu. Oh ada, itu rahasia. Nggak perlu kita hanya pamerkan ya, itu hanya saya dan Allah yang tahu gitu. Jadi perempuan itu bisa kok, perempuan itu sangat kuat, dan yang bisa membawa diri kita itu kepada kebahagiaan diri kita sendiri. Wanita itu sering hancur karena perasaannya. Kenapa perempuan itu tidak bisa menjadi pimpinan yang paling ya, jadi presiden gitu? Perasaan. Udah emosi, langsung nggak boleh gitu ya kan? Kan susah gitu ya kan? Karena logika kita beda dengan laki-laki. Jadi itu, ketika kita tahu diri kita siapa, kemudian kita bisa menempatkan diri kita ada di mana gitu. Insya Allah bahagia, sejahtera, bersyukur, rezeki ATM-nya penuh gitu ya kan. Mau kemana aja bahagia, sejahtera, itu aja. Oke, baik. Kalau Mbak nih harus mendeskripsikan Kartini masa kini dalam satu kata, itu kira-kira apa dan kenapa? Satu kata ya, aduh susah banget nih kalau satu kata. Kartini masa kini itu hebat. Hebat, ya. Hebat itu artinya adalah bisa menyeimbangkan antara kehidupan berumah tangga dan juga karir, karena saya tidak membeda-bedakan antara wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja dan juga wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga dan juga wanita karir ya, itu semuanya adalah pilihan. Tapi apapun yang kita lakukan, kita jangan lupa fitrah kita sebagai wanita. Sehebat apapun kita di luar, di rumah kita adalah wakil ya, wakil dari suami. Ada pimpinan yang harus kita hargai, hormati. Karena suami kalau tidak dihormati dan dihargai, itu akan menjadi sumber kehancuran. Jadi apa gunanya kita punya banyak uang, karir kita hebat, tapi rumah tangga tidak beres. Ya makanya ketika kita bisa menyeimbangkan itu, seperti ulama-ulama bilang, wanita itu bisa kok kerja, wanita itu bisa kok berkembang, mau jadi apa saja asalkan dengan syarat
dia bisa menyeimbangkan dirinya. Siapapun yang bisa menyeimbangkan kan al-umur khairul umur awsatuha. Segala sesuatu itu adalah yang sebaik-baik sesuatu itu adalah di tengah-tengah. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu juga di bawah gitu, tapi seimbang. Jadi ketika seseorang wanita itu bisa menyeimbangkan apapun yang dilakukan, insya Allah hidupnya bahagia. Kalau wanita sudah bahagia, rumah tangga sejahtera. Kalau wanita itu sakit hati lagi bersedih, maka murunglah rumah tangga. Makanya wanita itu harus bahagia. Betul. Ya Mbak ya, setuju ya? Oke, siap. Oke. Baik, terima Mari kita kasih bahagia. Makasih banyak nih ya Mbak Maya, udah banyak sekali Sama-sama. kita bisa mengambil nilai-nilai, pelajaran-pelajaran ya dari perjalanan hidup Mbak Maya sebagai seorang perantau sejati ya. Iya. Mulai dari Aceh, kemudian ke Mesir, Ke Malaysia, akhirnya Samarinda. end up di Samarinda Iya. gitu ya. Oke. Perjalanan Mbak ini betul-betul mengingatkan kita ya bahwa ilmu, cinta, dan kebermanfaatan itu sebenarnya bisa berjalan bersama-sama. Gitu ya. Dan di sanalah seorang Kartini lahir bukan karena gelarnya tapi karena semangat. Baik kawanan, itu podcast kita hari ini ya bersama Mbak Mai Sarah Rahmi Hasan yang biasa kita panggil dengan Mbak Mai. Oke, baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak Mai sudah Sama-sama, berkenan berbagi semangatnya, insya Allah Jangan senang hati. mudah-mudahan bisa merecharge kembali ya semangat Amin, kita. amin. Para perempuan Indonesia ya untuk terus berkarya, kemudian memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi dan tidak membatasi peran kita hanya sebagai seorang ibu, tapi juga bisa sebagai wanita karir gitu, dengan tetap menjaga keseimbangan di antara dua dunia yang kesannya berbeda, tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan. Oke, sekian dulu obrolan podcast kita. Sampai jumpa kembali di seri-seri podcast obrolan lan yang lain. Bye.